pertanyaan berikutnya, Pak Nixon ini kan anggota jemaat HKBP, Sintua di HKBP. Bukan resume lagi sekarang ini begitu ramai di media massa, media sosial tentang siapa sih Eporus dan Sekjen HKBP berikutnya yang akan dipilih di Sinode Godang HKBP pada 2-8 Desember 2024 di Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ada lagi yang mau disampaikan soal itu, silakan. Kembali menyangkut Sinode Godang HKBP, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya mulai dulu dengan sebuah keprihatinan ya. Saya melihat dari sekian lama terjadi Sinode Godang HKBP, pada akhirnya para calon Eporus ini akhirnya terjebak ya, seperti orang yang berkompetisi di politik. Dan ini sebenarnya tidak sehat untuk Huria sebesar HKBP di dalam penata layanannya, di dalam pelayanannya ke depan. Oleh karena itu, sambil menunggu ada perbaikan-perbaikan ke depan, kita tentu harus mengingatkan Eporus yang terpilih nanti bersama jajaran pengurus HKBP sudah harus mereview dan sudah harus dalam satu bahasa, ini sistem ini tidak cocok lagi untuk memilih pimpinan HKBP karena ini sudah model-model konstelasi politik. Saya bertanya sama Pak John, kira-kira siapapun hari ini yang jadi calon Eporus HKBP, ada nggak mereka yang bebas dari politik uang? Saya katakan tidak, walaupun itu dibungkus dengan bahasa ya personal dan lain-lain. Dan itu tentu akan mengganggu kehidupan HKBP ke depan. Itu keprihatinan saya, dan kita ada peluang memperbaiki itu. Nanti siapapun Eporus yang terpilih, silakan bersama dengan keseluruhan pimpinan HKBP mendiskusikan dan merumuskan bahwa sistem ini tidak cocok lagi untuk memilih pimpinan HKBP. Yang kedua, saya selalu membangun optimisme bahwa HKBP sebagai organisasi umat milik Tuhan, ya ini milik Tuhan, dengan melalui Sinode Godang HKBP ini bisa melahirkan pemimpin yang terbaik untuk HKBP. Kembali saya ulang, maka saya dengar sekarang kan calonnya sudah 3 bukan 2 lagi. Oleh karena itu tetap saya suarakan kepada seluruh sinodestan yang mengikuti sinode ini, pilihlah Eporus HKBP yang memang sudah menunjukkan track recordnya adalah orang yang melayani, orang yang menjadi teman untuk semua, teman untuk sesama pendeta atau pelayan di HKBP, teman juga untuk seluruh umat yang ada di HKBP. Yang namanya teman. Teman itu kan bisa berdiskusi dan ada di situ kesetaraan. Karena kalau bukan teman, dia akan merasa dia jadi pimpinan sehingga dia semacam ada pengakuan bahwa saya yang berkuasa gitu kan. Makanya itu yang kemarin kita sesali bahwa ada salah satu contoh ini calon Eporus ini yang menggunakan jabatan dia hari ini misalnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas menurut kita lah ya, orang-orang yang beradab. Oleh karena itu tidak boleh terulang. Tetapi saya percaya, apalagi keprihatinan yang saya sampaikan ternyata juga disuarakan oleh banyak tokoh termasuk para mantan Eporus. Oleh karena itu saya optimis para sinodestan yang hari ini adalah orang-orang yang punya pikiran yang cerdas, punya akal sehat, akan memilih Eporus yang betul-betul menjadi perekat di HKBP antara sesama pendeta, antara sesama umat dan sesama pendeta dengan umat, dan juga menjadi teman untuk semua supaya ada perbaikan di HKBP. Banyak PR yang harus dilakukan di HKBP ini, tapi kita mulai dulu dengan duduknya seorang Eporus yang bisa diterima orang sebagai orang baik. Nggak perlulah orang-orang harus pintar-pintar atau gelar-gelarnya tinggi-tinggi kali, nggak perlu itu. Karena yang lebih, bukan kita nggak menghargai ya pendidikannya, gelarnya gitu, tapi untuk apa gelar kita tinggi-tinggi tapi kalau hati kita kurang baik? Untuk apa pengetahuan kita hebat tapi pikiran kita adalah pikiran penguasa bukan pelayan? Sementara kita cerita di gereja HKBP sebagai seorang jemaat HKBP yang hari ini juga Sintua HKBP, saya optimis para sinodestan ini hari ini
sudah semakin terbuka hati dan pikirannya, dan saya berdoa di puncak pemilihan nanti di bulan Desember, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan membuka hati setiap orang sehingga akhirnya yang terpilih adalah betul-betul orang yang diberkati Tuhan, yang menjadi pemimpin pelayan untuk HKBP.